Halo semuanya, kami dari kelompok 5 beranggotakan Ahmad Saufi, Anissa Merina, Gita Luciana Dewi, dan Cynthia Ratna Dilan akan mempersembahkan video tentang di mana kemanusiaan yang adil dan beradab berada. Selamat menyaksikan. Penjelasan umum mengenai Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara, serta menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila mengandung 5 nilai dasar yang menjadi dasar dan acuan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dikembangkan atas dasar ontologi manusia, baik sebagai makhluk hidup maupun sosial. Sehingga baik buruknya pelaksanaan Pancasila harus dikembalikan lagi kepada kondisi objektif dari manusia Indonesia. Apabila nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, maka kita harus konsekuen untuk melaksanakannya. Bahkan kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman tolak ukur dalam setiap aktivitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila harus menjadi paradigma perilaku masyarakat Indonesia. Adapun judul yang kami angkat pada kali ini yaitu di mana kemanusiaan yang adil dan beradab berada. Kami mengangkat judul tersebut karena maraknya perilaku manusia zaman sekarang yang sudah tak senonoh dan melewati batas dari nilai-nilai Pancasila yang diyakini sebagai identitas bangsa Indonesia dalam memperlakukan sesama manusia. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Lebih jauh, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai keadaban. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kutipan sila kedua Pancasila, berisi cita-cita kemanusiaan untuk dapat menjadi lengkap, adil dan beradab dalam memenuhi seluruh hakikat manusia. Adil berarti seimbang, setara, atau tidak membeda-bedakan. Sedangkan beradab berarti manusia harus mempunyai norma sopan santun, etika yang baik, mempunyai moral atau akhlak yang baik. Namun, tidak semua masyarakat Indonesia paham tentang makna isi Pancasila, sehingga masih banyak sekali perilaku yang menyimpang Pancasila. Khususnya, penyimpangan Pancasila sila kedua yang saat ini marak terjadi, yaitu kekerasan seksual. Seperti yang sudah kita ketahui saat ini di media sosial maupun media cetak marak sekali kasus pelecehan seksual khususnya yang terjadi di dunia pendidikan. Sangat disayangkan, kampus atau sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu, namun disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Seperti pada kasus dosen Unstri yang telah melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswanya sendiri, bahkan sampai melaporkan balik mahasiswa tersebut dan pihak kampus pun malah mengeluarkannya dari daftar yudisium. Tidak sampai di situ saja, pelaku berani melakukan sumpah pocong untuk mengelak kasus tersebut. Di mana sebenarnya kemanusiaan yang adil dan beradab berada? Disinilah sudah sangat jelas bukti pelanggaran terhadap butir-butir Pancasila. Mulai dari sila pertama, pelaku tidak takut dengan adanya Tuhan. Sila kedua, mahasiswa tidak mendapat keadilan sebagai seorang manusia. Sila ketiga, akibat kasus ini banyak pihak yang akhirnya terpecah belah yang menyebabkan kesatuan Indonesia dilanggar. Sila keempat, tanpa adanya musyawarah apapun, pihak kampus seenaknya mengeluarkannya dari daftar yudisium. Sila kelima, mahasiswi tersebut tidak mendapat keadilan yang semestinya dari pihak kampus. Miris sekali memang, kampus yang harusnya menjadi tempat bagi para mahasiswa untuk menimba ilmu
sekarang menjadi momok yang menakutkan bagi para orang tua untuk melepas anak-anaknya belajar di kampus. Dosen yang harusnya mendidik yang baik namun malah memperlakukan mahasiswanya tidak dengan semestinya. Maka dari itu, perlindungan hak asasi manusia harus benar-benar dilindungi dan dikedepankan, supaya semua mahasiswa mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan untuk meraih masa depan tanpa adanya trauma mental yang harus mereka alami. Pancasila sebagai dasar negara, dasar ilmu pengetahuan yang dapat dilihat dari nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkan Pancasila itu sendiri. Tetap masih banyak orang-orang yang melanggar aturan dari nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut, dibutuhkan pendidikan sejak dini supaya semua warga Indonesia tahu tentang makna Pancasila. Juga pentingnya kesadaran dari masing-masing pribadi dalam menerapkan Pancasila bagi diri sendiri dan juga bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Disinilah pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan juga membimbing serta memberikan pelajaran sex education sejak dini. Jangan lagi hal tersebut menjadi hal yang tabu untuk dibahas dan juga diperbincangkan. Jangan lagi menganggap hal itu haram dibicarakan. Disinilah peran kita semua dalam memerangi kejahatan seksual. Disinilah dijunjung tinggi kesadaran kita dalam melawan segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Bantu para korban untuk berani speak up. Jangan selalu korban yang disudutkan. Mari gerakan kemanusiaan untuk Indonesia yang adil dan beradab. Stop sexual harassment. Stop kekerasan seksual. Dari kita untuk kita. Dari bangsa untuk masa depan yang sejahtera. Stop kekerasan seksual dengan berani katakan tidak, jauhi, dan laporkan. Semua peduli, semua terlindungi.